Oke teman, jadi setelah dam yang kemarin terjadi ya, sesuai dari ekspektasi gue juga teman ya, dari kemarin gue bilang waspada bisa aja kalau misalnya kita lihat dari time frame 4 jam sendiri, kalau misalnya kita candle closing tipis bisa jadi kita fail break dan ternyata itu memang terjadi ya. Dari level 238 langsung balik ke level 2026 lagi. Cuman saat ini kita sudah kembali di pump lagi bahkan melewati resist kita sebelumnya yang ada di 22. Jadi apakah pump kali ini ya kita breakout di atas level 242 ini akan menjadi real pump atau tidak? Kita akan bahas di video kali ini. Buat teman-teman yang mungkin ingin memanfaatkan breakout ini ya, mungkin kalian ingin membuka posisi long gitu ya. Di sini gue bisa saranin platform BingX ya untuk kalian open trade. Untuk fee futuresnya di sini juga paling murah di antara market-market yang lain. Selain itu dia juga memiliki keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Kebetulan gue juga saat ini sedang melakukan kompetisi trading ya, profit rate ranking. Jadi profit rate yang paling tinggi ini akan memasuki juara satu ya. Dan di sini gue akan bagikan cash secara tunai ini USDT senilai 10 juta rupiah. Habis itu kalian juga akan mendapatkan trading bonus yang bisa kalian gunakan untuk trading, dan bonus dari hasil trading ini bisa langsung dicarikan dalam bentuk cash. Event ini akan berakhir sampai 15 Agustus khusus untuk referral gua aja. Jadi bagi kalian yang tertarik bisa langsung daftar melalui link di deskripsi. Nah, jadi seperti yang kita tahu kemarin kita mengalami fake out di sini, teman. Abis itu kita langsung mengalami pump, momen dimana kita mendengar kabar bahwa inflasi untuk indeks di bulan Juli ini naik hanya 8,5%, dan ini di bawah ekspektasi teman ya. Jadi sebenarnya naik, tetap naik, cuman di bawah ekspektasi yang sebenarnya akhirnya membawa terbang harga emas, harga Bitcoin maupun pasar saham gitu. Rata-rata mengalami kenaikan langsung ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat fake out teman ya, abis itu kita dari fake out yang satu ini kita udah naik ya, abis itu kita langsung didam kembali, terus kita kembali di pump teman ya. Jadi rata-rata kecenderungannya menurut gua 60-70% bisa jadi the next pump ini adalah real pump gitu. Jadi untuk kemungkinan kita mendapatkan fake out kedua ya, yang sebenarnya gue hampir nggak pernah nemu teman-teman ya. Ya pastinya ada dan kemungkinan bisa juga terjadi gitu ya. Ternyata kita malah fake out lalu kita balik ke level 21,5 sampai ke level 21k gitu. Itu bisa terjadi teman, cuman jarang banget gitu. Apalagi sebelumnya kita sebenarnya udah mengalami fake out teman-teman ya, karena biasanya fake out kedua itu jarang banget kita lihat dalam market crypto teman-teman ya. Biasanya kita udah fake out ya udah dari sini harusnya kita kalau misalkan pengen turun teman-teman ya dari level 23,1 ini harusnya kita lanjut turun sampai ke level 21,5 gitu ya. Harusnya kita menemukan resist di level 23,2 kemarin di sini ya. Ini kan terakhir kan di tanggal 10 Agustus kita ada resist di 23,2 ya, ini adalah salah satu titik resist terkuat. Breakout dari 23,2 ya harusnya kita udah memang balik lagi ke atas ya. Itu sebabnya kita kenapa menemukan satu candle volume 4 jam ini yang cukup besar banget dari level 232 sampai ke level 241, karena memang ini udah nggak ada resist lagi ya. Terakhir resist time frame 4 jam terakhir ada di level 23,2 aja. Makanya wajar aja memang kita langsung mengalami breakout all the way ke level 24.000 gitu. Jadi karena memang chance untuk kita mengalami fake out lagi saat ini adalah sangat kecil, mungkin nanti gua akan langsung membuka posisi long aja teman-teman ya, dengan SL yang berada di level 22,7, 22,6 mungkin. Break dari level 22,7 maupun poin 6 ya otomatis kemungkinan besar kayaknya kita bakalan langsung menuju ke level 21.000 teman-teman ya. Dari time frame daily-nya sendiri kita masih ngehold di daerah garis oranye ini ya, di atas garis oranye ini. Garis oranye ini melambangkan harga rata-rata time frame satu hari untuk Bitcoin teman-teman. Jadi so far kita hanya sempat membentuk ekor ke bawah teman-teman. Cuman kita nggak candle closing di bawah. Nah itu penting banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita candle closing merah di bawah garis oranye ini, nah itu chance untuk di hari berikutnya untuk kita langsung ngedrop ke level 21 itu chance-nya akan lebih besar. Cuman kemarin di tanggal 10 Agustus sendiri ya, kita dari level 2028, 2026 kita langsung mantul keras nih teman ya. Dan kita berhasil closing pagi ini di level 23,8, 24. Dan karena memang kemungkinan kali ini kita bakalan breakout teman dengan target berikutnya yang ada di level 28 sampai 29 ya. Ini menjadi salah satu big resist untuk Bitcoin ya, big support yang terjadi di bulan Mei bulan lalu itu, ini akan menjadi big resist untuk Bitcoin berikutnya nih. Menurut gua kali ini pump Bitcoin yang nggak bakalan terus-menerus kita mengalami koreksi seperti ini ya. Ada kala di mana kita langsung parabolik naik teman ya, naiknya langsung benar-benar kayak tiang bendera. Mungkin itu momennya kali ini, mungkin ya, kita juga nggak tahu.
Karena contohnya aja ini DAM ini kan langsung strike down teman kembali ke bawah. Jadi pasti ada momen dimana kita mengalami strike up balik lagi ke atas gitu. Nah mungkin momen saat ini adalah momen akumulasi yang cukup baik untuk kita melakukan pembelian Bitcoin sebelum terjadinya breakout sampai ke level 28 dan 29. Dan mungkin ini juga menjadi kesempatan buat kita open long teman ya. Cuman ya tetap hati-hati teman karena bukan berarti fake out nggak bakalan terjadi lagi gitu ya. Tetap ada chance apapun bisa terjadi di dunia kripto yang memang sangat volatil ini. Itu sebabnya kenapa selalu menyetel stop loss teman. Stop loss mungkin berada di 22.7 maupun 22.6 kalau misalkan yang main di spot market yang menurut gua nggak perlu ngeset stop loss ya kalau misalkan memang kalian incernya jangka panjang untuk Bitcoin ya. Karena untuk hitungan tahun gue tetap percaya mungkin Bitcoin bisa mencapai level miliaran lagi dalam 1-2 tahun ke depan lagi. Itu aja teman-teman kalau menurut pendapat gue, kalau menurut kalian kayak gimana mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Saran gue ya selalu akan riset kalian sendiri lagi sebelum kalian membeli koin apapun ataupun membuka posisi trade apapun. Dari segi RSI-nya teman terakhir teman ya, note terakhir ini RSI-nya overall supportnya terus menerus naik teman ya. Dan terakhir kali ternyata di bulan Maret nih ketika corona kita juga pernah mengalami ini ya dimana kita supportnya makin lama makan naik habis itu alhasil kita breakout sampai ke RSI level 78. Ini persis di level 10.000 untuk Bitcoin ya. Jadi V-shape recovery seperti ini dan saat ini kelihatannya kita juga mau V-shape recovery teman-teman ya dimana ya ini RSI-nya ketika kita breakout ke level 78 nih menurut gue ini kayaknya BTC udah bakalan berada di level 29 sampai 30.000. Jadi support dari RSI ini semakin lama semakin naik, kita hanya tinggal menunggu satu titik breakout seperti di bulan April tahun 2020 ini langsung kita RSI sampai menyentuh indeks 80 di sini ya. Dan ini kan saat ini indeks RSI masih ada di level 61. Jadi masih di bawah 20 poin dari titik RSI di tahun 2020 tersebut teman-teman ya. Ini kita supportnya makin lama makin naik, kita tinggal menunggu pengulangan breakout yang terjadi teman. Ini breakout langsung ke RSI 80, ini juga kayaknya kalau misalnya kita breakout langsung ke RSI 80, ini bisa membawa BTC ke level at least minimal 28 sampai 30. Itu aja teman dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.